Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu dan sukses selalu. Buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah baru dari kami. Kisah ini berawal dari seorang anak laki-laki kecil yang bernama Duloh. Sejak kecil Duloh merupakan anak yatim piatu. Ayahnya meninggal karena jatuh dari pohon kelapa saat Duloh masih berusia 2 tahun. Sedangkan ibunya meninggal karena terkena serangan jantung saat Duloh berusia 12 tahun. Setelah itu Duloh hanya tinggal bersama neneknya. Neneknya bekerja sebagai penganyam bakul yang seringkali hasilnya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Tak jarang mereka tidak makan berhari-hari lantaran bakul yang dibuat sang nenek tidak laku sama sekali. Untuk menghilangkan rasa lapar, mereka seringkali hanya meminum air putih. Tapi tetap saja walau sudah minum banyak air, hal itu tidak dapat menghilangkan lapar yang mereka rasakan. Pada suatu ketika, saat sang nenek benar-benar sudah tak mampu untuk menghidupi Duloh, ia meminta kepada Duloh untuk pergi meninggalkan desa dan bekerja agar ada harapan untuk tetap dapat melangsungkan hidupnya. Duloh, nenek sudah tidak sanggup mencarikan nafkah untuk kita makan. Pergilah ke kota, kamu bisa bekerja di sana dan mendapatkan sesuatu yang bisa kamu makan. Tapi bagaimana dengan nenek? Duloh tidak mau meninggalkan nenek sendirian di sini. Pergilah Duloh, kamu masih punya masa depan yang panjang. Lagi pula umur nenek juga sudah tua, hidup nenek tak akan lama lagi. Tapi Duloh harus pergi kemana, Nek? Duloh sebelumnya tak pernah pergi ke kota. Pergilah ke barat mengikuti jalan setapak itu. Baiklah, Nek, Duloh akan pergi ke sana. Nanti kalau Duloh sudah punya banyak uang, Duloh akan kembali ke sini. Tak usah Duloh, kau tak perlu kembali ke sini lagi. Cepat pergilah sekarang. Sang nenek yang sudah tak memiliki apapun lagi, kemudian membekali cucunya itu dengan sebuah keris yang berukuran sangat kecil, hingga bisa disimpan di dalam sakunya yang kecil. Nenek sudah tak memiliki apa-apa lagi Duloh. Bawalah keris ini, agar kamu selalu beruntung dan selamat. Duloh kecil dengan perutnya yang lapar, kemudian pergi meninggalkan neneknya dan meninggalkan desa. Ia tidak tahu harus pergi kemana, ia hanya berjalan ke arah barat dan mengikuti kata hatinya. Tidak ada bekal apapun yang dibawanya, tanpa alas kaki dan bajunya pun sudah kumal dan lusuh. Di tengah perjalanannya menyusuri tepi hutan, Duloh tak dapat lagi menahan perutnya yang kian lapar. Tubuhnya lemas seakan tak mampu lagi untuk berjalan. Tak lama setelahnya, tubuh Duloh ambruk dan terkapar di jalan yang ia lalui itu. Dikarenakan jauh dari perkampungan, jarang sekali orang yang melewati jalan itu. Sudah beberapa hari Duloh terkapar di sana dan tak ada yang menemukannya. Hingga pada suatu hari, ketika hari sudah menjelang petang, melintaslah sebuah delman di jalan setapak itu yang dikendarai seorang kusir dan seorang perempuan yang berpakaian seperti orang bangsawan. Melihat ada orang yang terkapar di sana, delman itu pun berhenti. Kedua orang itu pun turun dari delman yang ia naiki dan memeriksa keadaan orang yang terkapar itu. Perempuan itu bernama Inggit. Ia adalah istri dari orang terkaya dari kampung Bojong Pinang. Inggit tampak kaget setelah mengetahui bahwa yang terkapar itu adalah seorang anak kecil. Kang, apakah Akang mengenal anak ini? Tidak, Nyonya. Saya tidak mengenalnya.
Mungkin dia dari desa seberang sana. Kasihan sekali anak ini. Tolong ambilkan air, Kang. Baik, Nyonya. Setelah mencoba memberikan minum pada anak malang itu, Inggit merasa sedikit lega melihat anak itu perlahan mulai membuka matanya. Apa yang sudah terjadi, Nak? Mengapa kamu bisa pingsan di tempat seperti ini? Dari mana asalmu? Duloh dengan tubuhnya yang tak berdaya, tak sanggup untuk menjawab pertanyaan itu, dan hanya memberikan isyarat dengan tangan kecilnya. Kang, sepertinya dia masih sangat trauma. Nyonya, apa perlu kita bawa saja anak ini? Saya khawatir kalau anak ini kita tinggalkan dengan kondisi seperti ini. Apalagi hari sudah mulai gelap. Ya sudah, tolong naikkan dia ke delman, Kang. Sang kusir pun segera mengangkat tubuh Duloh ke atas delman dan membawanya pergi ke arah yang Duloh tunjukkan. Sesampainya di rumah Duloh, baru saja mereka masuk ke dalam rumah kecil itu. Mereka dibuat terkejut melihat nenek Duloh yang sudah tidak lagi bernyawa. Mereka yakin kalau nenek itu pasti mati karena kelaparan. Mengetahui Duloh yang tak memiliki siapa-siapa lagi, Inggit lantas menawarkan Duloh agar ikut bersamanya dan membantu untuk mengurusi beberapa kerbau yang ia miliki. Duloh pun dengan senantiasa menerima tawaran itu. Setelah menguburkan jasad sang nenek, mereka kemudian pergi meninggalkan desa menuju rumah Inggit yang ada di desa seberang. Setibanya di rumah Inggit, Duloh benar-benar terkesima dengan rumah Inggit yang begitu besar dan luas. Duloh yang masih terpana berdiri di depan rumah Inggit dikejutkan dengan munculnya seorang lelaki yang tak lain adalah suami Inggit. Lelaki itu bernama Raden Jaya Kusuma. Orang-orang biasanya memanggilnya Raden Jaya. Raden Jaya kemudian mempersilahkan Duloh untuk masuk ke rumahnya. Di sana Duloh disuguhi buah-buahan dan makanan yang tak pernah ia makan sebelumnya. Raden Jaya dan istrinya benar-benar sangat baik kepada Duloh. Mereka juga memperkenalkan Duloh kepada anak perempuannya yang bernama Rara. Saat itu Bu Inggitlah yang memberitahu Raden Jaya mengenai seluk-beluk Duloh dan menceritakan bagaimana ia menemukan Duloh yang sedang terkapar saat di perjalanan. Sore harinya Duloh diajak oleh Raden Jaya ke halaman belakang rumah dan dikenalkan oleh Ki Sarkam. Ki Sarkam merupakan orang yang selama ini membantu keluarga Bu Inggit dan Raden Jaya untuk mengurus kerbaunya. Setelah memperkenalkan dengan Ki Sarkam dan menunjukkan saung yang akan menjadi tempat tidur Duloh, Raden Jaya kemudian meninggalkan Duloh dan Ki Sarkam di sana. Dari raut wajahnya, Duloh merasa Ki Sarkam nampak seperti orang yang kurang ramah. Dan dugaan itu seketika terbukti ketika ada seorang pembantu Bu Inggit yang datang mengantar makanan untuk makan malam Ki Sarkam dan Duloh. Ketika Duloh hendak mengambil makanan itu, Ki Sarkam malah menepis tangannya, lalu membuka rantang milik Duloh dan membuang lauk pauknya. Ki Sarkam memanglah orang yang kejam, ia sering menindas pekerja lain seperti Duloh. Penderitaan Duloh rupanya tidak sampai di situ. Ki Sarkam sering memukul Duloh hanya dikarenakan Duloh melakukan kesalahan kecil saja. Duloh menjadi merasa tidak betah lagi tinggal di sana, namun ia tidak punya pilihan lain. Jikalau ia berhenti dari pekerjaannya dan pergi dari sana, ia pasti akan kembali kelaparan. Semakin hari tubuh Duloh semakin terlihat kurus, ia hanya punya waktu sebentar untuk istirahat dan makan seadanya. Berbeda dengan Ki Sarkam, sehari-hari ia hanya bermalas-malasan, sedangkan pekerjaan yang harusnya ia kerjakan selalu meminta Duloh untuk mengerjakannya. Tahun demi tahun telah berlalu, Duloh kini telah beranjak dewasa. Di umurnya yang ke-23 tahun, ia masih bekerja kepada keluarga Raden Jaya. Namun ia tidak lagi menjadi penggembala kerbau. Kini Duloh diberi tanggung jawab oleh Raden Jaya untuk mengurus 5 petak sawah miliknya. Suatu hari saat Duloh sedang mencangkul di sawah, tak sengaja ia mendengar pembicaraan 2 ibu-ibu yang sedang membicarakan Rara. Dari pembicaraan mereka, Duloh baru tahu bahwa putri Raden Jaya terkena gigitan ular tanah saat main di kebun. Mendengar hal itu, ia segera meletakkan cangkulnya di saung dan pergi menjenguk Rara. Setibanya di sana, Duloh melihat Rara terkapar di kamarnya sambil meringis kesakitan. Raden Jaya mengobati putrinya dengan obat-obatan tradisional dan memanggil tabib untuk menyembuhkan putrinya itu. Sedangkan Bu Inggit hanya bisa menangis. Ia takut jika terjadi apa-apa dengan putri satu-satunya itu. Duloh yang merasa kasihan melihat kondisi Rara, seketika ia teringat dengan keris kecil yang dulu pernah diberikan oleh neneknya. Ia kemudian berlari menuju saungnya untuk mengambil keris kecil itu. Mohon maaf Raden, bolehkah saya mencoba untuk mengobati Rara?
Apakah kamu bisa mengobatinya, Duloh? Setelah mendapatkan izin dari Raden Jaya, kemudian Duloh mengeluarkan keris kecil itu dan menempelkannya pada luka yang diderita Rara. Ajaibnya luka itu seketika sembuh dan tak meninggalkan bekas sama sekali. Semua orang yang ada di sana benar-benar kaget melihat kesaktian keris yang dimiliki oleh Duloh. Kamu dapat keris itu dari mana, nak? Ini pemberian nenek saya, satu-satunya sebelum beliau meninggal, Raden. Raden Jaya yang melihat kesaktian keris itu menjadi ingin sekali untuk memilikinya dan berniat membelinya dengan uang yang tidak sedikit. Duloh, bagaimana jika keris itu aku beli saja? Uang itu bisa kamu gunakan untuk membeli barang-barang mewah jika kamu mau. Mohon maaf, Raden, saya tidak bisa menjualnya. Beliau meminta saya untuk selalu menjaga keris ini. Dengan sangat sopan, Duloh pun menolaknya. Penolakan itu tidak membuat Raden Jaya marah. Ia justru semakin memperlakukan Duloh dengan istimewa. Ya sudah, kalau begitu, simpanlah keris itu baik-baik. Tak hanya Raden Jaya, Ki Sarkam pun juga tertarik pada keris kecil yang dimiliki Duloh itu. Ia juga ingin untuk memilikinya. Ia kemudian merencanakan niat jahat agar bisa merebut keris sakti itu dari tangan Duloh. Di tengah malam saat Duloh sedang tidur di saungnya, Ki Sarkam mengendap-endap masuk ke saungnya dan mencari keris itu. Belum sempat Ki Sarkam mengambilnya, tiba-tiba Duloh bangun dan menendang lelaki tua itu keluar dari saungnya. Tak terima oleh perlakuan Duloh, Ki Sarkam lalu mengambil goloknya dan langsung menebas leher Duloh sampai putus. Darah mengalir deras dan seketika Duloh tewas begitu saja. Setelah mengambil keris kecil dari dalam saku Duloh, Ki Sarkam dengan tergopoh-gopoh segera mengubur jasad Duloh di belakang saungnya dan membersihkan bercak darahnya agar tidak diketahui oleh orang lain. Keesokan harinya, saat pembantu Bu Inggit mengantarkan makanan kepada Duloh, ia heran mengapa Duloh tidak ada di dalam saungnya. Pembantu itu pun melaporkan kejadian itu kepada Bu Inggit. Bu Inggit kemudian memanggil Ki Sarkam untuk menanyakan keberadaan Duloh. Ki Sarkam tahu kemana Duloh pergi? Sejak kemarin saya ada di kandang, saya tidak melihat si Duloh. Aneh sekali, kemana perginya anak itu? Tidak biasanya Duloh bersikap seperti ini. Mungkin dia sudah pergi ke ladang sejak pagi tadi, Nyonya. Tidak mungkin, tadi Bibi sudah mengeceknya di sana, tapi tidak ada juga. Nyonya mencari saya? Tak disangka, tiba-tiba saja Duloh muncul dari balik pintu. Ki Sarkam benar-benar tidak percaya atas apa yang baru saja ia lihat. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa hidup kembali? Dia kan sudah tewas dan aku kubur. Pasti ada yang tidak beres. Kamu dari mana, Duloh? Maaf, Nyonya. Pagi buta tadi saya ke sungai untuk buang air besar. Ada perlu apa Nyonya mencari saya? Oh alah, aku kira kamu pergi kemana. Kok Bibi bilang kamu tidak ada di saungmu? Ya sudah. Tadi Bibi sudah mengantarkan makananmu ke saung untuk sarapan. Sana kamu makan dulu dan kembali bekerja. Baik, Nyonya, terima kasih. Mohon maaf kalau sudah membuat Nyonya panik. Ki Sarkam hanya bisa terpaku menyaksikan Duloh berdiri tegak, seakan tak pernah terjadi apa-apa dengannya. Ia kemudian merogoh kantong sakunya, kantong di mana ia menyimpan keris kecil milik Duloh yang sudah ia rampas semalam. Dan ia kembali dikejutkan setelah mengetahui keris itu sudah tidak ada lagi di sana. Ki Sarkam yang masih tidak percaya dengan kejadian itu, kemudian menggali tanah tempat di mana Duloh dikuburkan. Dan anehnya Ki Sarkam tak dapat menemukan jasad itu. Ki Sarkam benar-benar dibuat tak mengerti dengan apa yang sedang ia alami. Seharian ia hanya termenung di depan saungnya dan memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Untuk memastikan bahwa itu bukan mimpi, di malam berikutnya Ki Sarkam kembali melakukan hal yang sama. Saat Duloh tengah tidur di saungnya, Ki Sarkam kembali menebas leher Duloh hingga tewas untuk yang kedua kalinya. Kali ini ia tak menguburkan jasad Duloh. Ia membawanya ke sungai dan menghanyutkan jasad Duloh ke sungai itu. Ia berharap Duloh tidak akan bisa kembali lagi. Akan tetapi, keesokan harinya Ki Sarkam lagi-lagi dibuat terkejut dengan kedatangan Duloh dengan tubuhnya yang tidak ada luka dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa olehnya. Hal itu terus ia lakukan hampir setiap hari, hingga ia benar-benar yakin bahwa Duloh memiliki ilmu hitam. Ki Sarkam kemudian berniat akan melaporkan ini semua kepada Raden Jaya, agar Duloh diusir dari sana. Siang itu, terlihat Raden Jaya sedang bersantai dan mengobrol dengan istri dan anak perempuannya di halaman rumah.
Ki Sarkam pun kemudian mendatangi mereka dan mengatakan kalau Duloh mempunyai persekutuan dengan setan dan memiliki ilmu hitam yang bisa membawa malapetaka bagi mereka dan warga desa. Mohon maaf Raden, kedatangan saya sudah mengganggu. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Ada apa Ki Sarkam? Ada perlu apa datang ke sini? Raden, saya curiga Duloh sudah bersekutu dengan setan dan memiliki ilmu hitam. Atas dasar apa Ki Sarkam bisa berkata seperti itu? Benar, Ki. Tolong jelaskan kepada kami mengapa Ki Sarkam bisa berkata seperti itu. Saya melihat Duloh dapat sembuh dari lukanya dalam sekejap dan tidak ada bekas sedikit pun. Dia pasti punya ilmu hitam. Ada-ada saja Ki Sarkam ini. Mana mungkin ada ilmu seperti itu? Ya, mungkin Ki Sarkam hanya salah melihat. Apakah Raden tidak ingat ketika Duloh menyembuhkan Rara dari gigitan ular waktu itu? Raden Jaya tak semerta-merta percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ki Sarkam. Ia kemudian meminta Ki Sarkam memanggil Duloh untuk membuktikannya sendiri. Ya sudah, tolong panggil Duloh ke sini. Setibanya Duloh di sana, Raden Jaya tanpa basa-basi langsung menanyakannya sendiri kepada Duloh. Duloh, Ki Sarkam bilang kamu kebal dan bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Apakah benar kamu punya ilmu hitam, Duloh? Ngaku saja kau, Duloh. Mohon maaf Raden, apakah Raden tidak percaya kepada saya? Saya tidak punya ilmu apa-apa Ki Sarkam. Saya hanya seorang buruh tani. Jangan percaya Raden. Biarkan aku menyayat tangannya kalau Raden ingin melihatnya sendiri. Jangan, apa-apaan ini? Ayah jangan mau diadu domba seperti ini. Bagaimana jika yang dikatakan Ki Sarkam itu tidak benar? Sama saja kita hanya akan melukai Duloh. Tolong jangan gegabah. Lagi pula selama ini semuanya baik-baik saja. Tidak ada hal yang aneh. Kita percaya saja dengan Duloh. Terima kasih Rara. Percayalah padaku, mana mungkin aku bersekutu dengan setan dan punya ilmu hitam. Ya sudah. Ki Sarkam, lupakanlah prasangka burukmu itu. Mungkin kau sudah salah mengira. Sekarang kalian kembalilah bekerja. Hal itu pun berlalu begitu saja. Mereka kemudian kembali beraktivitas seperti sedia kala. Beberapa tahun kemudian, tak disangka rupanya Rara menyimpan rasa cinta kepada Duloh. Namun jelas bahawa Raden Jaya dan Bu Inggit tidak merestui cinta mereka. Apa kata warga nanti kalau putrinya menikah dengan seorang buruh tani yang tak jelas asal-usulnya itu? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Raden Jaya dan juga istrinya, mereka kemudian memutuskan untuk menikahkan Rara dengan seorang laki-laki anak juragan kaya. Lelaki itu bernama Sangyang. Ia adalah pemuda yang tampan dan sangat cocok jika bersanding dengan Rara. Rara pun tak ada daya untuk menolaknya. Ia terpaksa harus mematuhi keinginan kedua orang tuanya itu dan menikah dengan laki-laki yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Setelah pernikahannya dengan laki-laki pilihan orang tuanya itu, tak membuat perasaan Rara kepada Duloh berkurang sedikitpun. Ia justru semakin menaruh hati kepada Duloh, apalagi ia tahu Duloh dengan besar hati menerima keputusan orang tuanya yang menikahkannya dengan laki-laki lain dan tetap menjadikan Duloh sebagai buruh tani keluarganya. Hingga pada suatu malam, Rara merasa sudah tak sanggup lagi menahan kerinduannya kepada Duloh. Saat suaminya sedang tertidur pulas, dengan nekat Rara mengendap-endap mendatangi Duloh yang berada di saungnya dan melakukan perbuatan yang tak semestinya mereka lakukan. Mereka tidak menyadari, rupanya Ki Sarkam mengintip di balik celah bilik dan mengetahui perbuatan mereka. Kurang ajar, berani sekali mereka berbuat seperti ini. Lihat saja, akan aku laporkan semua ini kepada Raden Jaya. Dan inilah saatnya aku membuktikan kepada semua orang kalau Duloh memiliki ilmu hitam. Ki Sarkam kemudian berlari menuju rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang baru saja ia lihat. Mendengar apa yang dikatakan Ki Sarkam, Raden Jaya dan istrinya benar-benar tidak menyangka dan murka. Mereka kemudian berbondong-bondong menggeruduk Duloh di saungnya. Mendengar ada keributan di tengah malam, warga desa pun satu persatu mulai berdatangan. Mereka yang tidak terima desanya sudah dikotori oleh perbuatan Duloh dan Rara. Tanpa menunggu lama langsung menyeret Duloh dan menghakiminya di sana. Rara hanya bisa menangis melihat belahan hatinya terkapar, tak berdaya. Akan tetapi mereka semua yang di sana dibuat bingung dengan luka yang diderita Duloh selalu kembali sembuh tanpa bekas sedikit pun. Raden, kau lihat itu? Duloh tidak bisa mati, dia pasti punya ilmu hitam.
Cepat kalian panggilkan dukun sakti yang ada di tepi hutan sana. Hanya dia yang bisa membunuh orang ini. Beberapa warga desa pun kemudian berlari untuk menuju rumah dukun yang dimaksud Ki Sarkam itu. Sesampainya dukun itu di sana, ia sempat terkejut dengan kesaktian yang dimiliki Duloh. Pancasona? Sebagian masyarakat mempercayai orang yang memiliki ilmu Pancasona dipercaya bisa hidup kekal abadi. Jika jasadnya menyentuh tanah, bagian-bagian tubuh tersebut dapat kembali bersatu, sehingga orang yang memiliki ilmu Pancasona itu bisa hidup kembali. Duloh memang mempunyai ilmu Pancasona, tapi ia tidak pernah mempelajari ilmu itu. Ilmu Pancasona itu ia dapatkan secara alamiah dari nenek moyangnya yang sudah memilikinya lebih dulu. Duloh sudah meninggal berkali-kali, bahkan saat ia kelaparan di jalan setapak kala itu. Duloh kecil sebenarnya sudah mati, tapi dengan adanya ilmu Pancasona, ia dapat hidup kembali. Setelah mengetahui bahwa Duloh memiliki ilmu Pancasona, dukun itu kemudian mengeluarkan sebuah keris yang dianggapnya sakti. Dia percaya bahwa orang yang memiliki ilmu Pancasona tidak akan bisa hidup kembali apabila keris itu menancap di tubuhnya. Setelah tubuh Duloh dibungkus dengan kain putih, dukun itu menancapkan kerisnya di perut Duloh dan meminta kepada warga untuk membuang tubuh Duloh ke dalam jurang yang curam agar tidak ada orang yang bisa mencabut keris itu. Duloh pun diseret warga menuju lembah mengerikan itu. Sementara Rara hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Ia memohon kepada semua orang agar Duloh tidak dibuang ke lembah. Akan tetapi tak ada satupun yang menghiraukannya. Sesampainya di bibir lembah, mereka langsung melemparkan Duloh ke dalam lembah itu. Tak berselang lama setelah Duloh dilemparkan, entah apa yang ada di pikiran Rara, ia dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam lembah itu. Ia ingin mati bersama kekasih hatinya. Rara, apa yang kamu lakukan? Rara pun tak dapat tertolong, dan akhirnya lembah itu pun dinamakan Lembah Rara. Bertahun-tahun kemudian, ketika warga desa sudah berganti generasi, seiring berjalannya waktu lembah Rara itu selalu tertimbun tanah dan kini telah menjadi dangkal, orang-orang pun dapat mudah untuk menuruninya. Suatu hari ada lelaki paruh baya yang tengah mencari rumput. Ia melihat rumput yang begitu rimbun di dasar sebuah lembah. Lelaki itu tahu kalau itu adalah lembah Rara, tapi ia tak pernah tahu cerita di balik lembah itu. Ketika tengah mencari rumput di dasar lembah Rara, lelaki itu tak sengaja menyentuh sebuah keris yang tertancap di tanah. Ia kemudian menggali tanah di area keris itu, dan betapa kagetnya dia setelah tahu bahwa keris itu ternyata tertancap di tubuh seorang manusia. Lelaki itu tak tahu bahwa tubuh itu adalah Duloh. Ia mengira tubuh itu adalah seseorang yang menjadi korban pembunuhan. Dengan gemetar ia mencoba untuk mencabut keris itu, dan tak berselang lama setelah keris itu berhasil ia cabut. Tubuh yang masih terbungkus kain putih itu tiba-tiba terbang mengitari langit di atasnya yang mulai menjelang petang. Kini Duloh bukan lagi seorang manusia. Tubuhnya dipenuhi oleh energi gaib yang sangat kuat. Dengan masih terbungkus kain putih, ia kemudian bergentayangan menghantui warga desa dengan penuh dendam. Dan lelaki yang mencari rumput itu adalah korban pertamanya. Semenjak saat itulah tubuh Duloh yang dibungkus kain putih dikenal warga desa dengan sebutan hantu pocong. Terima kasih sudah mengunjungi dan menonton video dari channel Berbagi Kisah. Jangan lupa subscribe, like dan share. Agar semakin banyak warga masyarakat yang selalu bangga akan kebesaran bangsanya sendiri. Bangsa Indonesia.